الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجبار الكريم اللهم إنا قد خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ومن طاعتنا إلى طاعتك ونعوذ بك أن نقول زورا أو نوشى فجورا أو نكون بك مغرورا ونعوذ بك من ترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali hadir dalam kajian mingguan. Dan istimewa kita pada saat ini, kita thalabul ilmi di bulan suci, di bulan Ramadan. Mudah-mudahan keberkahan bulan Ramadan ini akan menjadi tambahan nur bagi kita, tambahan cahaya bagi kita untuk mendapatkan limpahan-limpahan cahaya yang dituangkan oleh Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sekandari dalam hikamnya. Dengan bulan Ramadan, dengan nur puasa, mudah-mudahan menjadikan kita semakin mudah untuk diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah berkenan menerima puasa kita sehingga menjadi puasa yang makbul, yang marfu, yang berending kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hikam yang ke 68. Bismillahirrahmanirrahim. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bimahabbatihi kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Kaumun utawi suwiji kaum iku aqamahum jumenengake sapa Allah ing kaum. Kaumun utawi suwiji kaum iku aqamahum jumenengake sapa Allah ing kaum. Iku aqamahum jumenengake ing kaum sapa al-haqqu Allah. Sapa al-haqqu Allah kang maha hak di khidmatihi krono atau maring khidmah maring al-haq. Ada sebagian kaum yang oleh Allah dikhususkan, diposisikan, dipilih oleh Allah untuk berkhidmah kepada Allah. Wa qaumun lan utawi suwiji kaum ikhtassahum kang ngususake sapa Allah ing kaum bimahabbatihi kelawan demen ing Gusti Allah. Ada sebagian kaum yang oleh Allah diposisikan untuk berkhidmah kepada Allah. Ada sebagian kaum yang lain yang oleh Allah dispesialkan, dikhususkan untuk mencintainya. Kemudian beliau mengambil satu potongan ayat sebagai dasar, sebagai dalil. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Al-Isra ayat 20. Kulan saben-saben, kulan utawi saben-saben kabeh iku numiddu
iku numidu nolong sapa kita yaitu Allah haulai ing kaum wa haulai lan kaum kang kaping pindho ulangi kulan utawi saben-saben kaum numidu iku numidu nolong atau amrih pitulungan sapa ingsun awih pitulungan sapa ingsun haulai ing kaum wa haulai lan utawi pertolongan iku min ata'i rabbika saking peparing pangeran sira iku min ata'i rabbika saking peparing pangeran sira wa maka nalan ora ana apa ata'u rabbika peparingi pangeran sira iku mahduron terbatas wa maka na ata'u rabbika mahdura dan tidaklah pemberian Tuhanmu itu habis atau terbatas. Para bapak ibu jamaah wamid yang dirahmati Allah, pada hikam yang ke-68 ini Sayyidina Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari menjelaskan tentang dua golongan, dua hamba, dua kelompok atau dua golongan hamba yang oleh Allah Subhanahu wa taala diposisikan pada posisi yang berbeda. Jadi kata beliau, qaumun aqamahumul haqqu li khidmatih wa qaumun ikhtassahum bimahabbati. Ada sekelompok kaum, ada sekelompok orang di sini maknanya hamba. Hamba yaitu orang-orang yang betul-betul ya, menjadikan kehidupannya, orientasinya itu adalah ya Allah oriented. Menjadikan Allah sebagai orientasi. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmati. Ada sebagian kaum yang oleh Allah, sebagian orang yang oleh Allah diposisikan. Diposisikan yakni dipilih. Ya, dipilih untuk berkhidmah kepada Allah. Berkhidmah di sini bukan berarti Allah perlu dilayani, bukan. Tapi li khidmatihi di sini bermakna untuk hamba tersebut oleh Allah diposisikan konsentrasinya pada ibadah zahir. Hamba tersebut oleh Allah diposisikan fokusnya pada ibadah zahir. Ibadah zahir contoh apa? Contoh sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Sehingga dengan ibadahnya tersebut, ya di sini dalam syarahnya, ya, Imam Syarqawi menyebutkan hatta sholahu li jannatihi. Sehingga mereka dengan ibadah zahir yang mereka lakukan, sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, dan sebagainya, sehingga mereka layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang tidak ada orang masuk surga itu dengan amalnya. Ketika Kanjeng Nabi menyebutkan, ya, tidak seorang pun kata beliau, orang itu masuk surga dengan amalnya. Tapi orang itu masuk surga dengan rahmat Allah. Kemudian salah seorang sahabat ada yang menanya, wala anta ya Rasulullah? Itu berlaku dengan engkau juga ya Rasulullah. Artinya, masuk surga dengan amal, masuk surga dengan bukan dengan amal, itu berlaku juga untuk Rasulullah. Beliau menjawab, wala ana. Walaupun aku pun bukan masuk surga dengan rahmat Allah, kan? Kata Rasulullah. Kemudian kalau begitu orang itu masuk surga dengan apa? Orang itu masuk surga dengan rahmat Allah. Karena kalau hitung-hitungan kita ibadah itu adalah untuk sebagai at-tabadul. Ganti rugi dari surga, wah, tidak ada apa-apa. Bahkan dari nikmat Allah saja yang diberikan kepada kita, semua ibadah kita, andaikan seluruh hidup kita itu diisi dengan ibadah, itu belum cukup untuk menebus, belum cukup untuk membayar nikmat Allah. Maka Rasulullah beliau sempat menceritakan dalam hadis-hadis prediktif, menceritakan tentang fenomena yang akan terjadi nanti di hari kiamat ketika
manusia dihadapkan kepada yaumul mizan, yaitu hari pertimbangan amal, hari ditimbangnya amal, maka masing-masing hamba ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditimbang melalui malaikatnya. Ada salah seorang hamba, seorang abid, yang memang abid tersebut, hamba tersebut, dia selama hidup di dunia, dia tidak pernah bermaksiat. Artinya hanya taat saja yang dia lakukan. Hanya ibadah saja yang dia lakukan. Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat setelah dihisab, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengatakan kepada hamba tadi, kata Allah, ya wahai ya malaikati, kulli abdi udkhulil jannata bi rahmati. Wahai malaikatku, katakan pada hamba itu, suruh dia masuk surga dengan rahmatku. Setelah dikatakan itu kepada hamba tersebut, lalu apa responnya? Malah dia justru ngengkel. Justru dia melawan. Dia mengatakan apa? Tidak, saya tidak mau kalau masuk surga dengan rahmat Allah. Uridu an adkhulal jannata bi amali. Aku ingin masuk surga dengan amalku. Coba, padahal oleh Allah sudah diberi, diberikan kemudahan masuk surga untuk mengakui, masuk surga dengan mengakui bahwa masuknya surga dengan rahmat Allah, dia tidak mau. Merasa dia banyak amalnya, banyak ibadahnya, banyak prestasinya, banyak kelebihannya. Sehingga dia membantah kepada malaikat, yang malaikat tadi diperintah oleh Allah untuk menyuruh dia masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi dia malah justru ingin masuk surga dengan amal. Baik, apa kata malaikat tadi? Ketika malaikat tadi konsultasi kepada Allah, karena malaikat tidak ada yang bertindak sendiri, tapi semua selalu dikonsultasikan dengan Allah. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, baik wahai malaikatku, jika memang dia, hambaku itu, dia ingin masuk surga dengan amalnya, silahkan engkau hitung. Silahkan engkau total. Apakah semua amal yang dia lakukan di dunia ini cukup enggak untuk membayar dari nikmat-nikmat yang aku berikan selama hidup di dunia? Akhirnya malaikat mulai menghitung dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ternyata apa yang terjadi? Ketika mulai penghitungan itu dilaksanakan, mulai nikmat mata. Nikmat mata, baru nikmat mata sebelah dihitung di total selama hidup di dunia, dia menggunakan fasilitas mata untuk melihat. Ternyata ibadahnya yang dia andalkan itu selama hidup di dunia, yang katanya dia ingin masuk surga dengan amalnya, dengan ibadahnya, itu ternyata belum cukup untuk menebus, untuk mensyukuri nikmat mata sebelah. Belum mata sebelahnya, belum hidung, belum kaki, belum hidup, belum belum sehat, baru mata sebelah saja. Seluruh ibadahnya itu sudah mustaghrikun, sudah nafidun, sudah habis, sudah tidak ada sisanya, belum cukup untuk menebusi atau untuk membayar nikmat mata sebelah. Maka disampaikan oleh malaikat, wahai fulan, kamu sudah melihat kan, kalau engkau memang ingin masuk surga dengan amalmu ini, timbangannya hasilnya. Ternyata amalmu yang selama hidup itu dilakukan, itu belum cukup untuk menebus, hanya sekedar untuk membayar nikmat mata sebelah. Ayo, sekarang hanya ada dua pilihan. Ya, imma kamu seperti yang dikatakan di awal, masuk surga dengan rahmat Allah, maka engkau akan selamat. Atau engkau masuk surga dengan mengandalkan amalmu, maka masih kurang. Bahkan di seluruh ibadahmu belum cukup untuk menebusi mata sebelah, maknanya engkau harus ke neraka. Apa dia mengatakan, ya sudah, kalau memang begitu wahai malaikat, aku sekarang masuk surga dengan rahmat Allah. Jadi ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang itu, seorang hamba masuk surga bukan dengan amalnya, akan tapi dengan rahmat Allah. Jadi orang itu masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan ibadah, bukan dengan amal. Adapun derajat di surga, nah ini baru. Derajat di surga, kelas-kelas di surga itu baru dengan amal. Ibaratnya kan, kalau kita naik pesawat atau naik kapal itu ada kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas
kelas eksekutif, kelas VIP, kelas VVIP, dan sebagainya. Tingkatan-tingkatan, level-level, kelas-kelas di dalam surga itu baru dengan amal. Tapi kalau untuk masuknya, itu dengan rahmat Allah. Untuk modal masuk itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Baru penempatan nanti di dalamnya, derajat-derajat di dalamnya, baru itu ditopang dengan amal. Walikullin darajatum mimma amilu. Dan masing-masing derajat, itu derajat nanti di surga, itu sesuai dengan amal masing-masing. Itu baru. Tapi kalau untuk modal utama untuk masuk, bukan dengan amal, tapi dengan rahmat. Jadi jangan salah paham. Kalau begitu berarti amal tidak faedah. Untuk masuk surga itu rahmat Allah. Tapi untuk derajat-derajat, kelas-kelas, penempatan ruang lah. Ya, penempatan ruang nanti di surga, itu berdasarkan amal. Jadi kata beliau di sini, qaumun aqamahumul haqqu li khidmati. Ada sebagian kaum yang oleh Allah diposisikan untuk berkhidmah kepada Allah. Ya, untuk ibadah kepada Allah dengan ibadah zahir. Ya, hatta sholahu li jannati. Sehingga dengan ibadah-ibadah zahir itu dia mendapatkan kelayakan untuk menempati tempat di surga. Wa humus zahidun wal abidun kama marra. Siapakah orang-orang ini? Jenis golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang oleh Allah diposisikan, dipilih untuk berkhidmah kepada Allah. Mereka itu, kata Imam Syarqawi dalam syarahnya di sini, wa humus zahiduna wal abidun. Mereka itulah orang-orang yang zuhud dan orang-orang yang ahli ibadah. Orang zuhud yaitu nyingkur. Ya, nyingkur apa bahasa Jawa itu? Nyingkur marang dunyo. Nyingkur marang dunyo. Itu zuhud. Ya. Kemudian al-abidun, orang yang banyak ibadah. Ya. Az-zahidun, ya, az-zahidun itu adalah yang diajarkan di dalam syariat ini utamanya zakat. Karena kalau kita perhatikan ya di dalam rukun Islam, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, itu satu dengan yang lain memiliki korelasi yang sangat erat. Jadi perintahnya pun itu secara berurutan. Jadi kalau Rajab itu diperintahkan sholat pada bulan Rajab. Kemudian kalau Sya'ban itu diperintahkan zakat. Selanjutnya Ramadan itu diperintahkan puasa. Dan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu diperintahkan ya haji. Diurut sudah ya. Rajab diperintahkan sholat. Sya'ban diperintahkan zakat. Ramadan diperintahkan haji. Ramadan diperintahkan puasa. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah diperintahkan haji. Rukun Islam yang disebutkan ini, kerangka tersebut yang oleh Allah Subhanahu wa taala secara berurutan, mulai dari bulan Rajab diperintahkan sholat, bulan Sya'ban diperintah zakat, bulan Ramadan diperintahkan puasa, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah diperintahkan haji. Itu memiliki peran, memiliki fungsi di dalam ya, kehidupan kita untuk meretaskan, untuk menggulung atau untuk memanggil atau menarik kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita analisis satu persatu. Yang pertama sholat. Sholat itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan, dirikan sholat itu untuk mengingat aku. Maknanya sholat di situ berfungsi untuk apa? Kalau kita kembangkan, sholat itu berfungsi untuk menarik kita dari ya kelalaian menuju zikrullah. Ya, sholat itu berfungsi untuk menarik kita dari kelalaian menuju zikrullah, menuju ingat pada Allah. Oke, kita sebagai orang awam, sholat kita, tataran kita, sholat syariat 5 waktu. Ya,
Sehingga apabila kita lalai di dalam 5 waktu ini, baru kita disebut apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholat. Dan itu standar, ya, standar minimal kita sebagai orang awam, itu 5 waktu. Jadi sholat itu adalah berfungsi untuk menarik kita dari ghaflah menuju, ghaflah itu lalai, ya, menuju zikir, ingat pada Allah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang mukmin mauqutan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Zuhur tengah hari ketika matahari tepat istiwa, kemudian asar pada saat bayangan lebih tinggi, lebih panjang daripada bendanya. Maghrib ketika matahari tenggelam. Isya ketika habis atau tenggelam mendung merah di ufuk barat. Subuh ketika terbit. Artinya ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu berfungsi untuk menarik kita dari ghaflah, dari lalai menuju zikrullah, menuju ingat kepada Allah. Kemudian selanjutnya, sebelum saya lanjutkan, karena kita sebagai manusia itu memiliki kecenderungan untuk ghaflah, untuk lalai kepada Allah. Disibukkan dengan aktivitas, disibukkan dengan kesibukan dunia, disibukkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu-waktu tadi, kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, itu supaya kita ada waktu untuk Allah gitu. Dicoba kita secara fair saja, secara jujur coba. Kita dalam 24 jam waktu yang Allah sediakan melakukan aktivitas di dalam hidup ini, jarang kita ingat Allah. Bahkan sekedar 5 menit untuk ingat Allah, untuk sholat, itu semua kehidupan atau permasalahan kehidupan kita ingat semua. Masalah sempitnya rezeki, masalah ini. Padahal kita dalam 24 jam di luar sholat itu tidak pernah ingat Allah sedikit pun. Tapi pada saat 5 menit menghadap Allah, semua masuk, utang masuk, ini masuk. Maka oleh Allah, di sini kita ditarik dengan wasilah perantara sholat, jadi untuk menarik kita dari kegelapan atau dari ghaflah, lalai kepada Allah, lalai dari Allah menuju zikrullah, menuju ingat kepada Allah. Karena kita sebagai manusia itu memiliki potensi besar untuk selalu mengentengkan sholat, yaitu untuk lalai dari Allah. Jadi sekali lagi, sholat itu berfungsi untuk menarik kita dari lalai menuju ingat, dari ghaflah menuju zikir. Kemudian selanjutnya zakat. Zakat itu untuk menarik kita fungsinya. Kalau sholat tadi untuk menarik kita dari ghaflah menuju zikir, menarik kita dari lalai menuju ingat pada Allah. Sedangkan kalau zakat itu memiliki fungsi untuk menarik kita dari hubbud dunia menuju hubbul akhirah. Menarik kita dari yang semula cinta dunia ditarik menuju cinta akhirat. Itu fungsinya zakat. Karena memang harta ini bukan milik kita. Kalau memang harta ini milik kita, harusnya kalau orang mati, kalau orang mati harusnya sudah siapapun yang ingin. Atau bahkan anak, misalnya dia hanya punya anak tunggal satu-satunya, maka semua hartanya akan diambil oleh anak tunggal. Tapi faktanya tidak begitu. Ada ilmu mawaris, ada ilmu faraid. Walaupun misalnya ada orang kaya raya, dia punya anak hanya satu anaknya. Bukan berarti semua hartanya lantas jatuh kepada anak tunggalnya, enggak. Ada bagian masing-masing. Kalau dia punya saudara, berapa bagiannya. Kemudian masih ada orang tua dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya harta itu bukan milik kita hanya titipan. Kemudian Allah perintahkan zakat dengan nisab masing-masing. Pertanian misalnya itu 2,5%. Atau kalau misalnya pertaniannya itu melakukan pengairannya itu tidak butuh biaya, maka usyur 1/10. Sedangkan kalau dalam pengairannya, irigasinya itu misalnya menggunakan pembiayaan, maka nisful usyur, setengah dari 1/10. Coba diatur semua.
10%. Kemudian ya zahab wal fiddah, emas itu adalah setiap sampai 1 nisab. Nisabnya yaitu sekitar 83,6. Ditentukan semua. Kemudian binatang ternak, kalau sapi nisabnya 40. Kalau sapi ya 30. Kemudian unta 5 gitu. Kalau seandainya itu milik kita, harusnya kita bebas untuk mentasarufkan sesuai dengan keinginan kita. Tapi itu menunjukkan bahwasanya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghadirkan zakat itu untuk menarik kita dari cinta, ya kemintil bahasa Jawa, kemintil marang dunya, ya, dari hubbud dunya kepada kepada hubbul akhirah. Jika kita suka berinfak, suka jariyah, suka zakat dan sebagainya, itu fungsinya zakat untuk menarik kita dari cinta dunia menuju cinta akhirat. Itu zakat. Kemudian puasa, nah, yang sekarang kita hadapi ini, yang sekarang kita jalankan. Puasa. Kalau sholat tadi menarik kita dari ghaflah menuju zikir, dari lalai menuju ingat, kemudian zakat dari ya cinta dunia menuju cinta akhirat. Sedangkan puasa, puasa itu berfungsi untuk menarik kita dari cinta awak, ego, ya, dari cinta awak menuju apa? Mahabbatullah. Jadi ini fungsinya puasa. Berfungsi untuk mengeluarkan kita atau menarik kita dari cinta diri yang ingin dipuji, yang ingin dijunjung, yang ingin menuju apa? Menuju cinta Allah. Oleh karena itu kalau kita perhatikan ketika kita puasa itu bukan saja meninggalkan sesuatu yang haram. Kalau sesuatu yang haram sudah tidak bisa ditawar sudah. Tapi pada saat kita puasa itu juga meninggalkan sesuatu yang pada prinsipnya itu boleh. Ya, pada prinsipnya itu boleh. Tapi pada saat puasa kita tidak menyentuh. Ya, contohnya kita beli makanan dengan uang kita sendiri. Uang itu dengan hasil kita kerja sendiri. Kemudian kita beli makanan. Halal. Tapi apakah lantas uang yang halal, hasil peras keringat sendiri kita beli, ya kita belikan makanan. Lalu apa lantas itu boleh kita makan di siang hari bulan Ramadan? Nah, kan tidak boleh. Coba. Padahal kalau di hari-hari biasa boleh saja itu. Uang-uang kita sendiri, hasil kerja kita sendiri, halal karena dapat pekerjaan kita sendiri. Tapi tidak begitu ketika kita berpuasa. Ketika kita berpuasa, bukan saja yang haram yang kita tinggalkan, tapi juga yang mubah. Yang pada prinsipnya pada hari-hari biasa itu mubah, tapi ketika berpuasa itu kita tinggalkan. Kalau yang haram itu sudah paten, sudah pancer, ya, sudah tidak bisa diganggu. Contoh, bohong. Kalau orang berpuasa, itu kan diantara yang membatalkan pahala puasa, bukan puasanya, gitu, pahalanya gugur. Itu adalah kan dusta, al-kadzib. Bohong, ini kan sesuatu yang haram baik kala puasa maupun tidak puasa. Ya saya nanya sekarang, orang berbohong ketika puasa, boleh tidak? Ya. Ketika kita tidak puasa, boleh tidak bohong? Tetap tidak boleh. Ya, jadi kalau ini sudah sesuatu yang penting ketika kita puasa, itu bukan saja yang haram yang kita tinggalkan. Sumpah palsu. Ya. Sumpah palsu itu entah kita puasa atau tidak puasa, tetap haram. Tapi ketika orang berpuasa sekarang dia melakukan sumpah palsu, maka pahala puasanya, kalau kita berbicara pahala, itu gagal untuk didapatkan. Tapi sekarang yang harus kita garis bawahi, sumpah palsu itu bukan hanya haram ketika kita sedang puasa, tapi ketika kita hari-hari biasa pun tidak puasa juga haram. Itu sudah wajar. Nah, seperti makan, minum, itu satu yang mubah sedangkan pada hari-hari biasa. Tapi pada saat kita berpuasa itu kita tinggalkan, ya. Itu untuk apa? Untuk karena kita mengikuti kehendak Allah. Berarti kita memprioritaskan Allah daripada diri kita. Coba kalau hari biasa boleh. Tapi pada saat puasa, mengapa kita tidak makan, tidak minum? Padahal itu halal dan bukan kita tidak ada bahan makanan. Oleh karena kita mengikuti kehendak Allah. Allah menghendaki kita kalau puasa
yaitu menahan diri